Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, ketemu lagi sama Miss Riri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Bu Guru mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat semua ya. Apabila ada yang sakit, kita doakan supaya teman kita ini cepat sembuh ya dan bisa ikut PJJ seperti biasa lagi. Oke, semangat. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak kita sekarang masuk pembelajaran berapa? Iya, masuk hari Senin berarti sudah masuk ke subtema 2. Pembelajaran masih tetap sama, Nak. Tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2. Jadi 2 pembelajaran ya, Nak. Nah, di sini kita belajar tentang pengalamanku di sekolah. Walaupun sekarang kita lagi nggak belajar di sekolah, tapi kan kalian sebelumnya sudah pernah ya belajar di sekolah waktu kelas 1. Masih inget dong pasti bagaimana sih pengalaman kalian waktu di sekolah, belajar seperti apa, bermain bersama temannya seperti apa, berolahraga di sekolah seperti apa. Pasti masih ingat kan? Pasti kangen ya. Mudah-mudahan musibah ini cepat berakhir dan kita kembali lagi belajar di sekolah bersama-sama ya. Amin. Oke, kita mulai. Siap? Halo, kita masuk pembelajaran 1 ya. Oke, kita baca bareng-bareng yang ada di layar. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan? Coba kita lihat dulu ya gambarnya apa. Nah, di sini kita lihat gambar apa nih? Nah, jadi misalnya nanti kita sudah kembali ke sekolah atau setelah liburan semester, biasanya ruang kelas itu kan tidak dipakai. Pasti banyak debu, ada di atas meja, kursi, di papan tulis, di jendela. Nah, jadi biasanya ketika kita kembali ke sekolah, sebelum kita memulai pelajaran, kita bergotong royong membersihkan kelas ya. Berarti ruang kelasnya nggak pernah dibersihin, Bu. Dibersihin nah sama penjaga sekolah. Tetapi tidak setiap hari seperti kalau misalnya kita sekolah setiap hari kan, kalau misalnya setelah selesai kita belajar kita piket ya kan, atau sebelum masuk ke kelas kita biasanya piket, itu kita lakukan setiap hari, jadi kelas kita selalu bersih. Tetapi kalau kita lagi liburan sekolah atau misalnya seperti ini lagi belajar di rumah, pasti ruang kelas tidak dibersihkan setiap hari, mungkin sama penjaga sekolah hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu, jadi pasti tetap ada debu ya. Nah, makanya kalau kita kembali ke sekolah, kita belajar lagi di sekolah, kita pertama adalah bergotong royong membersihkan ruang kelas. Semuanya harus membantu, nah saling membantu. Ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap jendela seperti itu, ada yang menyapu, ada yang ngepel. Jadi semuanya bagi tugas. Oke? Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan. Nah, kalian sudah tahu dong bahan alam yang digunakan untuk menghias
vas bunga, atau misalnya dari gambar itu kalian hias dengan biji-bijian, itu juga pernah ya kalian lakukan. Nah, kita coba lihat ya. Di sini ada gambarnya, biji-bijiannya. Nah, di sini nanti Bu Guru jelaskan nih, ada bijian apa saja, walaupun sebenarnya kalian udah tahu. Kita lihat lagi ya, nih ada gambar-gambar dari beberapa biji-bijian yang pasti kalian sudah pernah lihat ya. Oke, kita next. Nah, di sini kita lihat, tuliskan bahan untuk menghias vas bunga. Jadi, ada 6 bahan atau biji-bijian yang biasanya kalian gunakan untuk menghias vas bunga. Kita lihat bareng-bareng ya, atau kalian sudah bisa nih menebak apa saja sih yang biasanya untuk menghias vas bunga. Yang pertama, nah biji bunga matahari. Atau kalian mungkin biasanya taunya kuaci ya nak. Nah itu luarnya, jangan isinya. Luarnya itu bisa kalian gunakan untuk menghias vas bunga atau untuk yang lainnya bisa bumbu hiasan figura juga bisa ya. Nah yang kedua biji jagung. Kenapa biji jagung? Biji jagung yang sudah kering ya gitu. Karena biji jagung itu warnanya warna kuning, warna alami. Jadi dia bagus untuk menghias vas bunga atau figura foto ya. Itu. Yang ketiga, biji padi. Nah, di sini bisa beras atau padi yang masuknya masih gabah itu bisa. Kalau yang gabah itu warnanya coklat, tapi kalau beras itu ada yang putih, ada juga yang merah, beras merah. Bisa juga kalau misalnya kalian lebih kreatif itu berasnya diwarnain, nah warna-warni bisa gitu ya. Tapi berasnya habis itu nggak boleh dimakan ya nak, gitu. Oke. Nomor 4, biji kacang hijau. Nah ini yang paling sering digunakan karena gampang dicari ya, gitu. Biji kacang hijau. Selanjutnya biji saga. Ini dari tanaman ya nak, warnanya merah. Oke. Selanjutnya biji jeruk. Nah kalau ini memang agak sulit. Kita harus ya paling nggak kamu beli jeruk dulu, kamu makan jeruknya. Nah bijinya kamu sisihin untuk jadi hiasan vas bunga. Selain bijinya, sebenarnya kulitnya juga bisa digunakan nak, gitu. Jadi bahan alam itu bukan hanya biji-bijian, kulit buah-buahan juga bisa digunakan untuk menghias figura atau menghias yang sekarang kita lagi pelajari adalah menghias vas bunga, gitu ya. Oke. Oke, Bu Guru di sini punya ciri-ciri hiasan vas bunga. Jadi kalian sudah bisa menebak nih. Kalau sudah jadi, berarti ciri-ciri vas bunga yang sudah dihias itu seperti apa ya? Yang number one, hiasan ditempel menggunakan lem. Ya, pasti menggunakan lem. Tapi lem itu ada macam-macam ya. Misalnya ada yang pakai lem kertas bisa, ada yang pakai lem tembak juga bisa. Nah, lebih kuat itu sebenarnya pakai lem tembak yang bening ya, nak. Gitu. Jadi biar tidak terlalu terlihat kalau misalnya lem kertas ada yang warnanya putih, lem kayu gitu. Nah, itu bekasnya bisa terlihat lemnya. Makanya menggunakan biasanya pakai lem tembak dan lebih kuat. Nah, jadi hiasan-hiasan yang menempel di vas bunga itu tidak gampang jatuh. Gitu. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola. Jadi, sebelum kalian membuat hiasannya, kalian bikin dulu nih, kalian berkreasi dulu. Oh, aku mau bikin polanya seperti apa dan bisa digambar di vas bunganya. Misalnya vas bunga kalian tuh terbuat dari tanah liat. Nah, itu kalian gambar menggunakan pensil, jangan terlalu keras atau terlalu kereng, jadi biar nggak terlalu, kalau sudah jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, kalian bikin pola, mau bikin polanya berombak atau mau bikin polanya ada bunganya, dibikin seperti bunga, itu bisa gitu. Jadi nanti pas kalian tempel, kalian nggak bingung, oh tadi polanya saya mau bikinnya seperti apa gitu ya. Nomor 3, hiasan menggunakan biji-bijian. Pasti, karena yang dari tadi kita pelajari itu tentang
biji-bijian, vas bunga yang dihias dengan biji-bijian. Boleh nggak Bu Guru ditambahkan hiasan lain? Boleh, tentu saja boleh. Kalau namanya berkreasi itu bisa menggunakan apa saja gitu. Tapi yang sekarang lagi Bu Guru jelasin itu hiasan menggunakan biji-bijian. Tapi ditambahkan yang lain boleh. Hiasan misalnya dari buatan boleh. Misalnya mau kamu tambahin mute-mute gitu, atau mau ditambahin um, apa pam-pam yang kecil-kecil gitu, yang seperti boneka, seperti bulat-bulat warna-warni, itu juga bisa. Atau hiasan berbentuk daun, kelap-kelip gitu, itu juga bisa ya. Menggunakan berbagai macam biji-bijian. Nah, tadi udah Bu Guru jelasin ya, biji-bijiannya apa saja yang bisa kalian gunakan gitu. Nah, berpaduan warna biji-bijian menjadi daya tarik. Nah, ini yang kalau kalian harus pikirin nih, misalnya kalian bikin kreasi bunga gitu. Tapi kalau bunganya itu kan bagusnya warnanya warna-warni atau enggak warnanya cerah nih. Berarti kalian cari biji-bijian yang warnanya cerah. Misalnya kayak tadi Bu Guru bilang, beras bisa pakai beras, berasnya dikasih pewarna. Itu bisa. Jadi warnanya merah, warnanya kuning gitu. Kalau mau ngambil warna kuning bisa dari biji jagung seperti itu ya. Gitu. Jadi kalian kreasikan biar menjadi menarik gambarnya. Jadi begitu kalian kumpulkan atau kalian dilihat sama orang lain, wah itu bagus deh vas bunganya karena menarik warnanya, biji-bijiannya gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dengan buatan, bisa dengan dari hasil alam, bisa dari bahan buatan ya gitu. Jadi dicampur. Nah, kalau misalnya di sekolah, pasti kalian melakukan kegiatan yang dilakukan bersama-sama nih. Nah, biasa kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu disebut gotong royong. Oke, kita lihat di sini paragrafnya dulu, kita baca bareng-bareng ya. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu lantai, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Jadi setiap siswa atau siswi mempunyai tugas masing-masing. Nah, itu gunanya melakukan kegiatan gotong royong. Jadi di waktu yang sama ada yang menyapu lantai, menyiram bunga, mengelap kaca, terus ada yang memajang kaligrafi. Setelah hampir semuanya selesainya di waktu yang bersamaan. Jadi bisa dilakukan lebih cepat dan tidak membuang waktu terlalu banyak karena dilakukan secara bergotong royong. Itulah gunanya gotong royong, menjadi lebih cepat pengerjaannya, seperti itu ya. Nah, kita baca dulu bareng-bareng nih percakapan antara Bu Guru dan Benny. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi, bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, di sini Bu Guru meminta tolong Benny untuk memajang kaligrafinya gitu ya. Kaligrafi itu pajangan yang berisi tulisan-tulisan keagamaan atau tulisan Arab ya, gitu. Tidak hanya Arab ya, sebenarnya dari tulisan-tulisan dari agama lain pun bisa disebut pajangan walaupun bukan disebut kaligrafi ya, gitu. Dan ini percakapan yang dilakukan ketika melakukan gotong royong membersihkan kelas. Ya, jadi ada beberapa alat yang digunakan untuk membersihkan kelas nih. Nah, kita baca bareng-bareng dulu ya. Nah, di sini ada beberapa alat, kita baca bareng-bareng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu, gitu. Ini Ibu ambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Dijawab lagi, kamu dapat menggunakannya untuk kerja gotong royong. Jadi alat untuk membersihkan kelas itu ada beberapa ya yang kamu ketahui atau yang sering kamu lihat tuh biasa ada sapu,
terus ada ember. Kalau ada ember berarti temannya apa? Pel, terus ada kemoceng gitu. Nah, biasanya kalau melakukan ini step by stepnya harus ada, atau jadi nggak boleh dipel dulu baru disapu, nggak bisa. Nah, jadi pertama bersihin dulu kacanya, jendelanya, mejanya dilap-lap, baru setelah itu disapu, baru setelah disapu baru dipel gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada yang lagi nyapu, sapunya udah selesai, ngepel, terus ada yang lagi beresin atau lagi bersihin meja, kan kotorannya jatuh lagi ke bawah, jadi kotor lagi kan gitu. Makanya sebenarnya ada step-stepnya untuk membersihkan kelas juga. Jadi kalau seperti itu tidak tahu, bisa tanya sama bu gurunya. Nanti sama bu guru bisa dijelasin ya. Nah, tadi kamu lihat kan ketika bu guru meminta tolong kepada Beni untuk memasang kaligrafi. Nah, di sini ada bu guru jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Contohnya, Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Jadi, walaupun ibu guru itu lebih tua, meminta tolong kepada siapapun itu harus tetap sopan. Seperti itu ya. Jadi yang dimintain tolong tidak merasa itu lagi disuruh dengan secara kasar, tapi dimintain tolong secara lemah lembut, secara sopan, seperti itu. Nah, jadi kalimat di sini maknanya bu guru minta tolong kepada Beni untuk memajang kaligrafi di kelas ya. Oke. Oke, di sini Bu Guru jelaskan lagi ungkapan permintaan tolong. Yang pertama, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tapi kalau kita bisa kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri dulu. Namun, meminta bantuan orang lain itu juga bukan suatu kesalahan atau bukan sesuatu yang dihindari. Tetap, karena manusia itu tetap harus butuh pertolongan orang lain juga ya, gitu. Yang kedua, dalam mengucapkan permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Nah, ini yang paling penting ya, ketika kita meminta tolong dengan siapapun, mau itu orang yang lebih tua atau yang lebih muda, tetap harus sopan dan lembut. Jadi, ketika orang itu melakukan sesuatu kepada kita, itu juga dengan tulus mengerjakannya. Jadi, suatu saat ketika kita yang misalnya dia yang butuh pertolongan pun, dia akan meminta tolong kepada kita pun dengan sopan, seperti itu ya. Jadi saling tolong menolong itu perlu, sangat perlu ya, dengan bicara yang sopan dan lembut gitu ya. Nah, di sini contoh ungkapan permintaan tolong. Yang pertama, Siska, tolong bantu adik membawa piring itu, kata ibu. Jadi walaupun di rumah, ibu pun berbicaranya harus sopan, minta tolong ya, walaupun kepada kamu atau kepada adik kamu, seperti itu. Nah, yang kedua, Beni tolong bantu ayah mencuci motor, kata ayah. Nah, di sini juga ayah berbicara yang sopan kepada Beni, minta tolong untuk membantu mencuci motor gitu. Yang ketiga, Lani tolong bantu Udin membawa buku ke kelas, kata bu guru. Nah, jadi bu guru ini mencontohkan supaya ketika meminta tolong berbicara dengan lembut dan sopan. Kalau kita sudah terbiasa berbicara sopan dan lembut, apapun yang kita bicarakan itu akan otomatis seperti itu, nak, akan sopan, lembut. Jadi mau kita minta tolong atau misalnya kita meminta maaf, apapun itu, kita akan otomatis kita sudah terbiasa berbicara sopan dan lembut kepada siapapun ya, tidak terkecuali. Oke? Ayo mengamati. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Apa yang sedang mereka lakukan berdua? Nah, di sini kita lihat ya, sedang melakukan sesuatu dan dibantu dengan temannya. Oke, dari sini kamu bisa lihat nih, dan kamu bisa bikin pertanyaan dengan jawaban yang bisa kamu buat sendiri atau bisa dijawab dengan teman kamu yang lain. Atau enggak misalnya bisa kamu tanyain pertanyaannya, dijawab. Kalau di rumah bisa ibu sama mama, sama ibu atau sama ayah bisa
jawab pertanyaan yang kamu ajukan. Nah, kita lihat di sini. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Nah, gambarnya kita lihat, kamu pasti udah bisa dong bikin pertanyaan dari gambar di sini. Ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang membantu Benny memajang kaligrafi? Nah, kamu lihat di sini, siapa? Pertanyaannya pakai siapa. Berarti yang ditanyakan apa, Nak? Benar sekali, seseorang ya. Kalau pertanyaannya siapa? Di sini harus ada tanda tanyanya. Ya, jadi pertanyaan itu diawali dengan kalimat tanya di depan dan ada tanda tanyanya di belakang. Jangan lupa, kalau tidak ada tanda tanya di belakang, itu bukan kalimat pertanyaan. Ya, oke? Nah, kita lihat jawabannya apa ya? Ayo, jawabannya apa? Nah, jawabannya ada dua nih. Ada yang singkat dan ada yang panjang. Pasti kalau yang singkat jawabannya apa? Udin, gitu aja. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi nih, jawabannya lebih tepat lagi. Nah, jawaban teman atau jawaban mamah kamu misalnya atau ayah kamu di rumah yang membantu Benny memajang kaligrafi adalah Udin. Nah, di sini kan tadi ada yang jawabnya hanya Udin gitu. Ya nggak apa-apa, benar sayang. Tapi kalau dijawab lebih lengkap lagi itu lebih bagus ya. Gitu. Jadi ada keterangannya. Kan di sini pertanyaannya siapakah yang membantu Benny memajang kaligrafi? Nah, dari kata yang ini kamu terusin. Yang membantu Benny memajang kaligrafi adalah Udin. Oke? Nah, setelah bergotong royong, nah di sini Benny dan teman-temannya berolahraga. Kita baca dulu deh nih. Gotong royong telah selesai. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Nah, berolahraga ini pasti sesuatu yang menyenangkan ya buat kalian ya. Gitu. Oke. Kita lihat nih. Nah, Benny berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut. Coba lakukan di halaman sekolahmu. Tuliskan cara melakukan gerakannya. Nah, kalau kita sekarang karena lagi nggak di sekolah, jadi kamu bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Tuh, oke kita lihat dulu gambarnya. Nah, di sini ada dua gambar. Bisa kita lihat yang pertama nih gambarnya. Nah, coba dijabarkan ya. Coba dituliskan apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya. Yang pertama, Benny berjinjit dengan dua kaki, tangan ditekuk ke depan. Gitu, pasti kamu bisa dong. Bisa dong ya. Yang kedua, berjinjit dengan satu kaki, tangan ditekuk ke depan. Nah, jadi yang pertama tadi berjinjit dengan dua kaki, kakinya ada di tanah tapi dijinjit dan tangan ditekuk ke depan. Setelah itu dilakukan selanjutnya. Yang satu kakinya berjinjit dengan satu kaki, tangan ditekuk ke depan. Yang sedang jinjit dua kaki itu kamu angkat satu. Jadi kamu jinjitnya cuma satu kaki, nah tangannya tetap ditekuk ke depan. Nah, di sini untuk menjaga keseimbangan nih. Kamu bisa nggak nih? Ayo. Oke, bisa dipraktekkan di rumah ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, wah nih yang perempuan sekarang. Yang nomor 3, coba. Nah, berjinjit dengan dua kaki ditekuk ke depan, tangan direntang. Jadi jinjitnya kakinya agak lebar, terus ditekuk. Setelah jinjit, kakinya ditekuk ke depan dan tangannya direntangkan ke samping, ya. Oke, bisa kan? Bisa dong. Bisa dong ya. Kita lanjut. Nah, di sini berjinjit dengan satu kaki ditekuk ke depan, tangan direntang. Nah, di sini kaki satunya jinjit, ditekuk ke depan, tangannya tetap direntangkan, tapi kaki satunya naik. Nah, di sini juga bisa disebut menjaga keseimbangan juga nih, ya. Oke, sudah keringetan belum?
Belum ya orang olahraga begini. Ini bisa dilakukan berkali-kali sampai kamu merasa, wah aku sudah seger nih, sudah keringetan nih. Gitu ya. Jadi walaupun di rumah tetap harus olahraga ya. Oke? Oke, sekarang kita lihat perintahnya dulu. Berikan tanda V atau checklist yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambarnya ya, yang menunjukkan sila pertama. Kita kerjakan bareng-bareng. Nah, di sini ada 4 gambar dulu yang menunjukkan sila pertama. Nah, kegiatan apa saja sih yang menurut kamu menunjukkan sila pertama? Nomor 1, berdoa sebelum belajar. Apakah itu termasuk sila pertama? Iya, benar sekali. Kita checklist di sini. Nah, yang kedua, apakah ini termasuk sila pertama, membantu teman? Bukan ya, jadi tidak kita checklist, oke? Ini masuk ke sila kedua. Nah, nomor 3, nah, mengizinkan atau membiarkan teman agama lain untuk beribadah. Gitu. Itu termasuk menunjukkan sila pertama? Iya, benar sekali. Kita checklist. Yang keempat, mendengarkan ceramah. Um, uh, mendengarkan ceramah itu termasuk sila pertama ya. Iya, pintar sekali. Nah, oke. Selanjutnya di next. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Oke. Nomor 5. Nih, berdoa di pura untuk agama Hindu. Ini termasuk pencerminan sila pertama? Iya, benar sekali. Kita checklist ya, Nak. Nah, nomor 6, lomba baca kitab suci. Ya, ini juga termasuk sila pertama. Nomor 7, berteman dengan agama lain. Jadi, teman itu tidak harus dengan seagama saja, bisa juga dengan agama lain. Itu menunjukkan kalau kita bisa berteman dengan siapa saja ya. Oke, saling menghormati nah ya. Kita checklist yang nomor 8. Nah, memberi salam atau mencium tangan ketika bertemu dengan guru di sekolah. Ini bisa masuk ke sila pertama, bisa juga masuk ke sila ketiga. Kita checklist ya. Oke, nah di sini beberapa contoh dari kegiatan yang mencerminkan sila pertama gitu. Jadi walaupun kita punya teman berbeda agama atau kita punya tetangga berbeda agama, kita harus tetap menghormati dan menghargai. Tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh melarang agama lain untuk beribadah ya. Itu sama sekali tidak boleh. Oke? Oke, kita sudah ada di akhir pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri, Bu Guru mau tanya dulu, apa saja tadi pembelajaran yang sudah kita pelajarin bareng-bareng? Kita masuk ke pembelajaran pertama dulu. Tadi yang pertama apa? Iya, kegiatan atau hal yang dilakukan ketika setelah liburan sekolah, yaitu membersihkan kelas secara bergotong royong. Setelah itu apa? Menghias vas bunga dengan biji-bijian. Pintar sekali ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua. Tentang apa? Masih bergotong royong membersihkan kelas dengan alat-alat yang ada di dalam kelas untuk membersihkan. Contohnya ada sapu, pel, terus ada kemoceng, ya kan? Gitu. Nah, setelah itu, ketika sedang melakukan gotong royong, Bu Guru meminta tolong. Nah, di situ kita belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, ini yang harus kalian lakukan setiap hari. Jadi, dimanapun
di rumah, di sekolah, di jalan gitu. Kalau ketika kita meminta tolong harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan ya. Mau kita minta tolong sama yang lebih muda, yang seumuran dengan kita, apalagi yang lebih tua, harus dengan kata-kata yang sopan dan lembut ya. Nah, setelah itu kita berolahraga tadi ya. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Tadi jinjit, tangan direntangkan. Oke. Yang terakhir adalah kita lihat bareng-bareng tadi memilih gambar yang mencerminkan sila pertama. Apa saja tadi? Ya, berdoa sebelum belajar, sebelum makan, terus tadi mempersilahkan teman untuk beribadah gitu, teman agama lain untuk beribadah, berteman dengan siapapun, tidak pilih-pilih agama atau apapun ya gitu. Oke, terus tadi ada lomba membaca kitab suci, terus ada lagi melihat agama lain berdoa di tempat ibadahnya. Jadi hal-hal tersebut yang membuat kita jadi rukun adalah menghargai dan menghormati agama lain, apapun agamanya ya. Oke. Sampai di situ dulu pembelajaran 1 dan 2 untuk tema 5, subtema 2 ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kebersihan, kesehatan dan selalu pakai masker. Oke? Bye.